Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Kamu coba deketin kucing, tapi tiap kali kamu mendekat, dia lari dan cuma ngeliatin kamu dari jauh. Terus, di percobaan kedua, lagi-lagi dia kabur saat kamu mendekati dia. Ketiga kalinya, dia bahkan ngilang entah kemana. Tapi, beberapa jam kemudian, pas kamu lagi fokus sama hal lain, tiba-tiba si kucing muncul, mendekat ke kamu, dan bahkan melompat ke pangkuanmu. Hal kayak gini sering banget kita alamin, ya. Kadang kita kejar sesuatu atau seseorang, malah semakin jauh. Tapi pas kita cuekin, tiba-tiba dia muncul lagi. Ada yang namanya hukum upaya terbalik. Artinya, terkadang kita terlalu berusaha malah bikin semuanya jadi makin ribet. Hasilnya malah bisa jadi jelek. Tapi, kalau kita lebih santai, hasilnya bisa jadi lebih baik. Jadi, nggak selalu berusaha keras itu jaminan sukses. Kadang-kadang malah bikin gagal. Mencapai tujuan nggak cuma soal kerja keras aja, tapi juga tentang tahu kapan harus istirahat dan ngelakuin sesuatu dengan bijak. Dalam video sebelumnya, kita udah bahas tentang hukum upaya terbalik, yang juga disebut hukum mundur. Tapi, kali ini kita mau ngeliat dari sisi lain, yaitu mencari kebahagiaan, kayak yang diomongin sama Mark Manson dalam bukunya yang laris. Dia bilang, kadang-kadang pengen pengalaman positif justru bikin kita merasa negatif. Dan terima pengalaman negatif malah bikin kita merasa positif. Intinya, semakin kita ngejar kebahagiaan, bisa aja jadi makin nggak bahagia karena kita jadi fokus sama yang kurang. Tapi, kalau kita puas sama apa yang udah ada, tanpa merasa kekurangan, tiba-tiba apa yang kita cari bisa datang dengan sendirinya. Dalam video ini, kita bakal bahas hukum upaya terbalik dari sudut pandang produktivitas. Gimana caranya buat mencapai tujuan dan ngalahin ketakutan. Hukum upaya terbalik ini awalnya diciptain sama penulis dan filsuf Inggris, Aldous Huxley. Dia bilang, kita bisa jadi mahir dengan nyambungin santai dan aktivitas. Semakin keras kita usaha, dengan keinginan benar-benar kuat buat ngelakuin sesuatu. Malah, semakin dikit kesuksesannya dalam hal kemahiran. Hasil dari kemahiran biasanya cuma datang buat yang udah belajar seni paradoks, yang bisa ngelakuin dan nggak ngelakuin, atau gabungin santai sama aktivitas. Ini bikin kita jadi pribadi yang bisa lepas, biar kuantitas yang nggak kita duga dan yang transenden bisa terjadi. Kadang, kita nggak bisa maksa diri kita buat ngertiin sesuatu. Jadi yang terbaik cuma kembangin pikiran yang bisa nerima pemahaman. Bayangin deh, orang yang susah tidur karena insomnia. Semakin dia coba buat tidur, malah semakin lama dia terjaga. Dan semakin lama dia terjaga, semakin frustasi dia. Tapi, tiba-tiba pas dia udah nyerah dan nggak usaha lagi, tanpa usaha apapun, dia malah tertidur. Salah satu contoh yang menunjukkan kalau ada banyak hal yang nggak bisa kita paksa. Kadang kok kita ngotot banget buat tidur, tapi malah bikin hasilnya makin parah. Nggak heran kalau tidur sering dianggap kayak bentuk puncak dari relaksasi, jadi usaha keras buat tidur malah kontraproduktif sama usaha buat santai. Dan yang lainnya yang nggak bisa dipaksain adalah ketertarikan. Nggak ada yang bisa dipilih untuk tertarik sama seseorang atau sesuatu. Kadang itu datang begitu aja. Umumnya, kita sering lihat kalau saat kita terlalu nempel, suatu hubungan bisa jadi ogah-ogahan, dan ketika kita jadi makin sulit dipahami, malah bisa jadi menarik. Makin kita ngotot kejar seseorang, malah makin kehilangan daya tarik kita. Tapi kalau kita stop ngejar, kita jadi makin misterius, dan ketertarikan bisa datang lagi. Kayak kata pepatah, jauhnya membuat hati makin deket. Terlalu berusaha kadang malah jadi bumerang. Si psikiater Viktor Frankl pernah lihat, kalau kita terlalu fokus sama hasil dan halangin orang lain, malah bikin cemas sendiri. Kadang, niat yang berlebihan bisa bikin situasi yang kita coba hindari malah jadi kenyataan. Contohnya, dalam bukunya, dia ceritain tentang orang gagap yang berusaha keras banget buat nggak gagap.
Tapi karena kepengen banget bisa ngomong tanpa gagap, malah ucapannya jadi makin terputus-putus. Hal yang sama bisa juga terjadi kalau kita terlalu maksa diri buat bersenang-senang. Kita bisa kehilangan kesenangan karena terlalu fokus sama hasilnya. Contoh lainnya adalah orang-orang yang kesulitan mencapai klimaks di kamar tidur. Semakin mereka terobsesi dengan usaha mencapai klimaks, semakin sulit bagi mereka untuk mencapainya, dan bahkan bisa bikin pengalaman di kamar tidur jadi lebih buruk secara keseluruhan. Selain itu, rasa khawatir sebelumnya atau fokus berlebihan pada hasil tertentu bisa mengganggu kemampuan seseorang. Viktor Frankl punya suatu metode praktis yang dia sebut sebagai niat paradoks. Metode ini bisa bantu kita buat lepas dari tekanan berlebihan, atau dengan kata lain, nggak usaha terlalu keras. Dengan menerapkan niat paradoks, kita ubah paradigma dari menghindari suatu akibat tertentu. Misalnya gagap atau sulit tidur, jadi menginginkan akibat tersebut. Kita nggak lagi takut atau cemas karena kita hilangin tekanan buat dapetin hasil yang spesifik. Akibatnya, kita lebih cenderung tidur karena kita ingin daripada berusaha keras. Belajar mengemudi mobil bisa jadi pengalaman yang bikin frustrasi banget. Butuh banyak pelajaran dan jam yang harus dipelajari, terutama buat orang yang masih amatiran. Bagi yang belum punya pengalaman, mengemudikan kendaraan sambil lihat-lihat lalu lintas itu kayak tugas yang gila dan rumit banget. Kecuali kalau kamu lagi naik mobil otomatis. Kamu harus injek-injek 3 pedal yang beda buat gas, rem, dan ganti gigi. Terus belajar pakai kaca spion buat lihat apa yang lagi kejadian di sekitar mobil. Awalnya kayaknya mustahil banget buat diwasai, tapi setelah banyak latihan, tiba-tiba kamu bisa lakuin semua itu secara otomatis. Pikiran sadar kita itu kayak anugerah dan kutukan sekaligus. Anugerah karena bisa ngeanalisis alasan dan ngomong pakai bahasa. Tapi, pikiran sadar ini seringkali bikin kita jadi terhambat, kayak yang dijelasin sama para penganut Tao. Mereka manggil ini dengan cara Wu, atau juga keadaan arus, di mana tindakan kita jadi lancar dan nggak ribet, seakan-akan terjadi begitu aja. Kayak penari yang jadi menyatu sama gerakan tari, atau pelukis yang jadi satu sama lukisannya. Taoisme, filosofi aliran ini, mengutip kata-kata pensiunan pemain bola basket Bill Russell, yang deskripsikan keadaan arus kayak main di lapangan dalam gerakan lambat, sampai dia bisa hampir merasakan bagaimana permainan berikutnya akan berkembang, dan di mana tembakan berikutnya bakal dilakukan. Segala upaya sadar selain penyebab dari keadaan arus ini, kita cenderung ragu-ragu. Makanya, saat kita sadar kalau kita lagi dalam keadaan kayak gitu, dan kita mulai ngeanalisis dan coba kontrolin, kita malah kehilangan keadaan arusnya. Banyak tindakan kita yang kayaknya keluar dari luar pikiran sadar kita. Psikiater asal Swiss, Carl Jung, sadar kalau pikiran sadar kita cuma sebagian kecil dari jiwa kita. Dia bandingin pikiran sadar sama puncak gunung es, sedangkan ketidaksadaran itu kayak bagian utama dari gunung es yang di bawah air yang nggak kelihatan sama yang di atas permukaan. Nah, menurut Jung, jiwa kita bisa menghasilkan banyak proses bawah sadar yang nggak disadari oleh pikiran sadar. So Aldous Huxley juga bedain antara kesadaran sama kesadaran pribadi. Dia bilang, hati nurani yang santai itu penting buat ngizinin diri kita yang lebih luas masuk. Gua mau mengutip, diri sadar pribadi ini kayak pulau kecil di tengah wilayah kesadaran yang luas. Harus dilonggarkan, biar kekuatan-kekuatan yang lebih dalam bisa bekerja di dalamnya. Jadi, kalau kita terlalu keras berusaha pakai pikiran sadar dan merasa kayak tahu segalanya, kita perlu ngelunakkan diri pribadi kita buat biarin kekuatan yang lebih dalam bekerja di dalamnya. Intinya, semakin kita berusaha, semakin buruk hasilnya.
semakin kita mengejar orang yang kita inginkan, semakin mereka lari, semakin keras kita mencoba menjual sesuatu, semakin sedikit penjualan yang kita lakukan. Jika kita sama sekali nggak bertindak, kita juga nggak bakal lihat hasilnya. Jadi kita harus cari jalan tengah antara tindakan dan non-tindakan, antara upaya sadar dan membiarkan. Di satu sisi, upaya sadar itu penting untuk mengembangkan keterampilan kita. Kita perlu latihan, belajar, berpikir, memahami, dan menganalisis. Tapi di sisi lain, kadang kita butuh keadaan tanpa upaya sadar dan aktivitas intelektual agar keterampilan kita bisa muncul secara alami. Kita perlu menenangkan pikiran dan keluar dari cara kita sendiri supaya bisa tampil maksimal. Ambil contoh guru piano. Mereka selalu bilang, santai-santai. Tapi bagaimana bisa kita rileks sementara jari-jari kita sibuk menekan tuts? Padahal mereka harus rileks. Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru menyanyi dan golf pro. Dalam bidang latihan spiritual, orang yang mengajarkan doa mental juga menyampaikan hal yang serupa. Kita perlu menggabungkan relaksasi dengan aktivitas. Keadaan aliran ini tampaknya menyertai kejernihan mental dan keseimbangan batin. Orang-orang yang mengalaminya, seperti atlet, musisi, penyanyi, pembalap Formula 1, dan seniman bela diri, saat berada di zona tersebut, mereka tidak merenung, khawatir, menganalisis, mencerdaskan, atau memikirkan langkah selanjutnya. Mereka hanya mengalir mengikuti aliran yang alami, seolah-olah mereka adalah bagian dari lapangan itu sendiri. Kinerja optimal secara paradoks mengharuskan kita untuk rileks, berhenti berusaha, dan membiarkan aktivitas kita muncul dan terjadi secara otomatis, atau seperti yang diungkapkan sebelumnya. Bisakah Anda tetap tenang sampai tindakan yang benar terjadi dengan sendirinya? Terima kasih telah menonton.